Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok kewarganegaraan. Di sini kami membahas tentang urgensi pendidikan etika dalam lingkup mahasiswa. Sebelumnya, nama saya Satria sama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Siti Pujiastuti Suartini. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NPM 22100000029. Nama saya Muhammad Pamudara dengan NPM 22 2037. Perkenalkan, nama saya Rival Waludin dengan nomor NIM 2210031. Di sini kami akan mempresentasikan PPT dengan isi yang sudah kita survei, kita wawancara terhadap beberapa orang, dan kita simpan semua hasilnya di PPT ini. Yang akan dibahas itu ada konsep pendidikan Pancasila, tujuan pendidikan Pancasila, pentingnya pendidikan Pancasila, lalu urgensi pendidikan Pancasila sebagai sistem etika dalam lingkup mahasiswa. Kita langsung lanjut ke materi yang pertama, konsep pendidikan Pancasila, yang akan dibacakan oleh Fitriani. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan konsep pendidikan Pancasila. Di sini berdasarkan hasil wawancara ya, telah kami simpulkan bahwasannya mereka sebenarnya sudah mengerti apa itu konsep Pancasila ya. Mereka sudah mengerti bahwasannya Pancasila adalah dasar negara ya, dasar ideologi negara Indonesia seperti itu. Lalu mereka pun tahu apa itu arti Pancasila, yang Panca itu berarti 5 dan Sila itu berarti asas, seperti itu ya. Lalu mereka juga tahu butir-butir Pancasila, seperti itu. Nah, lalu di sini kami menanyakan juga, selain Pancasila, kita menanyakan apa itu pendidikan Pancasila. Ini ada dua kata yang berbeda ya, jika digabungkan memiliki makna yang berbeda. Nah, kita menanyakan kepada mereka apa itu pendidikan Pancasila, dan sebagian dari mereka juga emang mengerti gitu ya apa itu pendidikan Pancasila. Namun beberapa dari mereka juga mungkin tidak menjawab sesuai dengan harapan kami ya. Nah, berdasarkan harapan kami ya, jawaban dari mereka itu ada dari mereka, sebagian dari mereka menjawab seperti ini. Pendidikan Pancasila adalah bidang kajian keilmuan ya, program kurikuler dan aktivitas sosial kultural yang emang didasarkan pada Pancasila ya, seperti itu. Itu adalah jawaban yang emang sesuai dengan harapan kami, seperti itu. Namun ada juga beberapa dari mereka yang menjawab tidak sesuai dengan harapan kami. Mungkin seperti kayak pendidikan Pancasila itu apa? Kayak mereka hanya menjawab apa ya, pengamalan dari Pancasila. Mungkin pengamalan dari Pancasila benar, namun tidak seperti apa ya, makna sebenarnya itu pendidikan Pancasila itu apa sih gitu. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ini ya. Lalu kita di sana. Nah, ini ya. Lalu di sini kita menanyakan juga terhadap mereka ya. Kayak gimana sih gitu pentingnya konsep pendidikan Pancasila itu. Nah, terus emang mereka tuh apa ya, sebagian dari mereka tuh menjawab sesuai gitu ya. Mereka menjawab seperti ini, pendidikan Pancasila itu apa ya namanya, konsep pendidikan Pancasila itu sangat penting ya, harusnya itu menjadi visi misi dalam dunia pendidikan. Jadi semua pendidikan itu seharusnya semua mata kuliah itu seharusnya itu tidak melenceng dari pendidikan Pancasila gitu. Jadi emang
Emang pendidikan Pancasila ini harus dijadikan dasar semua mata kuliah sebenarnya ya. Kalau di lingkungan mahasiswa seperti itu. Begitu pula di lingkungan sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan menengah akhir itu menengah atas ya itu menyesuaikan dengan pelajarannya masing-masing seperti itu ya. Lalu apa ya, pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di sekolah itu adalah untuk apa sih kita menanyakan kepada mereka seperti itu ya, dan mereka menjawab sesuai harapan kami, kebanyakan emang sesuai harapan kami mereka menjawab supaya apa sih? Supaya kita itu melek gitu ya, sebagai warga negara tuh melek bahwasannya Pancasila itu emang sebagai dasar negara, sebagai pedoman kita untuk menjadi seorang warga negara yang baik seperti itu ya. Lalu sebagai komunikasi sosial kultural juga ya sebagai kewarganegaraan. Jadi kayak apa ya namanya? Sebagai alat untuk komunikasi berbagai suku yang emang mempunyai budaya yang kultural ya, yang berbeda-beda di setiap Indonesia gitu, menyatukan komunikasi yang emang mempunyai budaya yang berbeda-beda di Indonesia seperti itu. Selanjutnya materi kedua akan dibacakan oleh saya sendiri. Tujuan pendidikan Pancasila. Tujuan pendidikan Pancasila adalah agar subjek didik memiliki moral yang sesuai dengan nilai Pancasila. Moralitas itu terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Tingkah laku moral berarti perilaku takwa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai agama, perilaku kemanusiaan yang adil dan beradab, serta perilaku yang mendukung persatuan bangsa Indonesia. Lalu ada materi ketiga, urgensi pendidikan Pancasila. Yang ketiga ada urgensi pendidikan Pancasila. Ada tiga. Pertama, Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia sebagai falsafah, ideologi, dan alat pemersatu bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan pandangan hidup dasar negara dan pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk. Yang kedua, pendidikan Pancasila juga diberikan karena fakta kemerosotan penghayatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik individual maupun kolektif semua sebagai bangsa. Yang ketiga, ada kemerosotan nilai-nilai Pancasila terlihat di semua aspek kehidupan, di semua kelas sosial dan di hampir semua profesi. Fakta paling jelas adalah korupsi dilakukan semua lini, mulai dari pejabat, pemerintah maupun institusi pemerintah dan swasta. Yang keempat, ada pendidikan Pancasila diberikan karena kesadaran bahwa arus ideologi asing, terutama kapitalisme dan neoliberalisme, tumbuh lebih cepat dari sebelumnya. Berkat sayap besar globalisasi menggempur hingga ke pelosok Indonesia tanpa henti. Materialisme, hedonisme, konsumtivisme, serta gaya hidup yang dibentuknya telah dan sedang menerjang sudut-sudut terpencil Indonesia. Yang kelima, pendidikan kewarganegaraan memuat pendidikan Pancasila sebagai landasan pengenalan mahasiswa terhadap ideologi negara, Surat Pendidikan Tinggi atau Dikti, kemudian dalam SK nomor 43 atau Dikti Kep 2006 memutuskan tentang rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi termasuk di dalam pendidikan Pancasila. Selanjutnya materi keempat akan dibacakan oleh Rifa. Pentingnya pendidikan Pancasila. Pancasila adalah sebagai sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Sebab itu, seluruh tatanan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara menggunakan Pancasila sebagai dasar moral atau norma dan tolak ukur tentang baik buruk dan benar salahnya sikap, perubahan dan tingkah laku sebagai bangsa Indonesia.
Lalu yang terakhir akan materi terakhir akan dibacakan oleh Untuk materi yang terakhir yaitu ada materi mengenai urgensi pendidikan Pancasila dalam sistem etika di lingkup mahasiswa. Selanjutnya, ada tujuan pendidikan Pancasila yaitu agar peserta didik dapat memiliki moral yang sesuai dengan nilai Pancasila dan moralitas itu mampu terwujud dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Adapun tujuan pendidikan Pancasila untuk masa depan, yaitu yang pertama agar dapat memahami dan mampu melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam kehidupan sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, agar dapat menguasai pengetahuan tentang beragam masalah dasar berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang. Memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma Pancasila, sehingga mampu menanggapi perubahan yang terjadi dalam rangka keterpaduan iptek dan pembangunan. Yang keempat ada untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Yang kelima, agar dapat menumbuhkan kesadaran gaya hidup yang sederhana dan cinta produk dalam negeri. Melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, warga negara Republik Indonesia ini terutamanya untuk mahasiswa diharapkan mampu memahami, menganalisa, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negaranya secara konsisten dan berkesinambungan dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, sebab mahasiswa memiliki peran penting dalam masyarakat. Adapun peranan mahasiswa dalam masyarakat itu dirangkum menjadi 5 peran, yang itu yang pertama ada guardians of value, yang kedua ada agent of change, yang ketiga ada iron stock, ada moral force and social control. Yang berarti bahwa mahasiswa itu diharapkan dapat menjaga nilai-nilai dalam masyarakat, dapat menjadi penggerak masyarakat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi, lalu dapat menjadi sebagai penerus bangsa, dapat menjadi sebagai penggerak perbaikan moral pada masyarakat, dan juga dapat menjadi sebagai pengontrol sebuah kehidupan sosial di dalam masyarakat. Siswa harus memegang teguh nilai dalam semua aspek kehidupan, khususnya untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan menguasai ilmu pengetahuan teknologi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, memelihara dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, bersikap objektif, rasional, dan berpikir mandiri. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.